Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya masih membahas tentang materi turunan yang berhubungan dengan aplikasi turunan, ya, atau penggunaan turunan. Ya, dalam hal ini kita akan membahas tentang soal cerita nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, cara mencari nilai maksimum atau nilai minimum nanti adalah fungsinya itu yang pertama diturunkan. Setelah diturunkan, buat dia menjadi sama dengan 0. Ya, mencari nilai maksimum atau nilai minimum, ya, ujung-ujungnya nanti diturunin. Setelah diturunin, buat dia menjadi sama dengan 0. Nanti dapatlah yang ditanyakan di situ. Ya, agar untuk lebih paham, kita lihat contoh 1 di sini. Jumlah dua buah bilangan adalah 16. Tentukan kedua bilangan itu agar menghasilkan perkalian terbesar. Langkah yang pertama, ya, kita misalkan dua buah bilangan tersebut, misalkan X bilangan pertama, kemudian Y bilangan kedua. Pernyataannya di sini adalah jumlah dua buah bilangan ada 16. Berarti X ditambah Y dia sama dengan 16. X ditambah Y sama dengan 16, berarti kan bisa dirubah menjadi Y sama dengan 16 dikurang X, ya. 16 dikurang X. Ini Y-nya, ya. Y-nya sama dengan 16 dikurang X. Kemudian pernyataan di sini perkalian terbesar, ya. Perkalian terbesar ini artinya kamu harus kalikan X dengan Y, ya. X dengan Y kita kalikan. Untuk mendapatkan perkalian terbesar itu X tambah X dikali Y kita kalikan. X-nya tetap, Y-nya yang ini nih, ya. Y-nya yang ini 16 dikurang X berarti X dikali 16 dikurang X. X dikali 16, 16X. X dikali min X kuadrat. Ya, jadi hasilnya adalah 16X min X kuadrat. Nah, atau penulisannya boleh seperti ini. Ya, sama aja. Min X kuadrat ditambah 16X sama ya. Cuman min X-nya kuadrat ditulis duluan. Ya, ini kita misalkan fungsinya adalah fungsi fx. Fungsi fx sama dengan min X kuadrat ditambah 16X. Selanjutnya diturunkan. Ya, fx diturunkan f aksen X sama dengan, nah kita turunkan. Kita turunkan berarti min X kuadrat kita turunkan menjadi min 2X. Ya, turunan min X kuadrat itu adalah min 2X. Turunan 16X adalah 16. Ya, jadi turunannya kan 2 itu turun. Karena ada minnya tetap min 2. Pangkat 2 dikurangin 1 itu 1. Biasanya nggak bisa ditulis. Jadi turunannya adalah min 2X ditambah 16. Yang tadi saya bilang, mencari nilai maksimum atau nilai minimum, selanjutnya setelah diturunkan buat dia menjadi sama dengan 0. Sehingga min 2X ditambah 16 sama dengan 0. Min 2X sama dengan 16 menjadi min 16. Ya. X sama dengan min 16 dibagi min 2 sama dengan 8. Ya, itu untuk mendapatkan X, ya, sama dengan 8. Setelah X sama dengan 8, kita mencari Y, tinggal substitusi ke Y. Y-nya itu adalah 16 dikurang X. X-nya diganti 8. 16 dikurang 8. Jadi Y sama dengan 16 kurang 8 sama dengan 8. Jadi nilai X, Y, X dan Y-nya adalah 8,8. Ya, itu untuk contoh 1. Jumlah dua bilangan adalah 16. Dicari adalah yang menghasilkan perkalian terbesar, yaitu 8,8. Ya. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Biar lebih paham, ya. Contoh yang kedua. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 5x plus 5 dan lebar 5 min x. Ya.
cm tentunya. Luas maksimum persegi panjang tersebut adalah, nah ini ditanyakan luas maksimum. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya diganti 5x plus 5, lebarnya diganti 5 min x. Ya. Selanjutnya kita kalikan 5x dikali 5, 25x. 5x dikali min x, min 5x kuadrat. 5 kali 5, 25. 5 dikali min x, min 5x. Ya, min 5x kuadrat. Kemudian 25x dikurang 5x, 20x ditambah 25. Jadi hasilnya adalah min 5x kuadrat ditambah 20x ditambah 25. Kemudian luas persegi panjang ini kita L, kita turunkan menjadi L aksen. Turunan min 5x kuadrat. Nah, min 5 kali 2, min 10. 2 kurang 1, 1. Jadi min 10x pangkat 1. Biasa 1 nggak usah ditulis. Turunan 20x, 20. Turunan 25, 0. 0 nggak usah ditulis. Selanjutnya, mencari nilai maksimum, ya dalam hal ini luas maksimum, dibuat dia sama dengan 0. Ya, berarti min 10x ditambah 20 sama dengan 0. Min 10x sama dengan min 20. 20 kan redaksi menjadi min 20. Berarti x sama dengan min 20 dibagi min 10 sama dengan 2. Ya, jadi x-nya sama dengan 2. Pertanyaannya adalah luas maksimum persegi panjang. Jadi x sama dengan 2, substitusi ke sini. Ya. Ya. X-nya diganti dengan 2. Ya. 5 kali 2 tambah 5. Kemudian 5 dikurang 2. Ya kan? 5 kali 2 tambah 5, 15. 5 kurang 2, 3. 15 kali 3, 45. Ya, jadi luas maksimumnya adalah 45. Itu untuk contoh 2. Ya. Kita lihat untuk contoh 3. Untuk contoh 3. Ya. Suatu proyek perkembangan gedung suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek per hari 3x min 900 ditambah 120x 100.000 rupiah. Agar biaya minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu. Nah, ini pertanyaannya adalah nilai minimum. Ya, X minimumnya berapa? Ya. Ya, untuk dalam hal ini kita lihat, ya, tentukan dulu fungsi proyek dalam X hari. Ini artinya kalikan biaya pada soal dengan X, ya. Jadi misalkan fungsinya fungsi Bx, maka Bx itu adalah X dikali dengan biayanya. Ya, biayanya itu kan 3x min 900 tambah 120x. Kita kalikan X kali 3x, 3x kuadrat. X dikali min 900, min 900x. Kemudian X dikali 120, X-nya hilang tinggal 120. Jadi Bx-nya itu adalah 3x kuadrat min 900x ditambah 120. Ya. Untuk biaya minimum, ya itu kita turunkan. Ya, turunannya kita buat menjadi sama dengan 0. Ya. Turunan 3x kuadrat. Ya, 3x kuadrat 3 kali 2 6, berarti 6x pangkat 1. Ya, biasanya 1 nggak usah ditulis. Turunan min 900 x min 900. Turunan 120 0 dibuat sama dengan 0. Sehingga 6x min 900 jadi 900, berarti x sama dengan 900 dibagi 6, 150. Ya. Jadi untuk agar biayanya minimum, maka proyek tersebut harus diselesaikan selama 150 hari. Ya, itu untuk contoh 3.
harus diselesaikan selama 150 hari. Ya. Selanjutnya kita lihat contoh 4 ya. Nah, contoh 4 di sini. Suatu perusahaan memproduksi X buah barang. Setiap barang yang diproduksi memberikan keuntungan 225X min X kuadrat rupiah. Supaya total keuntungan mencapai maksimum, banyak barang yang harus diproduksi adalah, nah ini yang ditanyakan adalah agar keuntungan maksimum. Berapa banyak barang yang harus diproduksi? Ya, kita lihat ini keuntungan maksimum ini kan. Ya, keuntungan maksimumnya yaitu 225X min X kuadrat. Sehingga jika diproduksi X buah barang, maka persamaan keuntungan adalah keuntungan satu barang dikalikan dengan X. Ini artinya X buah barang dikalikan dengan keuntungannya, ya kan? Misalkan fungsinya adalah UX. Ya, X dikali 225X, 225X kuadrat, X dikali min X kuadrat, min X pangkat 3. Ya. Kemudian untuk mencapai nilai maksimum diperoleh suatu turunan sama dengan 0. Artinya setelah mendapatkan UX itu diturunkan. Nanti turunnya sama dengan 0. Kita turunkan 225 diturunkan sini. Jadi 225 kali 2 450X. Ya. Kemudian min 3X kuadrat berarti min 3 turun ya. 3 kurang 2, 1. Berarti min 3X kuadrat. Dibuat dia sama dengan 0. Setelah dibuat sama dengan 0, ini kan kita, ini nih, kita buat sama dengan 0. Kita faktorin, ya. Kita faktorin, kita keluarin 3X-nya. Ya. 3X kita keluarin. Kalau 3X sudah keluar, berarti 450X. 3X-nya sudah keluar, berarti tinggal 150. Ya. Kemudian yang ini nih, 3X sudah keluar, maka yang tersisa adalah tinggal X-nya. Sehingga pemaktorannya itu adalah 3X dikali 150X sama dengan 0. Dari 3X itu hasilnya sama dengan 0. Dari 150 min X hasilnya X sama dengan 150. Sehingga banyak barang yang harus diproduksi adalah 150. Kan nggak mungkin yang 0. Buat apa produksi sebanyak 0? Nggak ada keuntungannya. Ya, jadi keuntungan supaya total keuntungan mencapai maksimum, jumlah barang yang harus diproduksi sebanyak 150. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau misalkan ditanyakan keuntungan maksimumnya? Ya tinggal X sama dengan 150 ini substitusi aja ke fungsi sini ya. Kalau ditanyakan berapa keuntungan maksimumnya, berarti X 150 ini substitusi ke fungsi UX ya, kalau ditanyakan keuntungan maksimumnya ya.